Tes tes tes, suaranya masuk nggak ya? Halo, halo, tes tes tes. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masuk nggak ya suaranya? Halo, masuk nggak ya suaranya? Takutnya nggak masuk suaranya. Tes, coba cek masuk ke suaranya. Halo, masuk gak ya suaranya? Halo, masuk gak ya suaranya? Tes, cek ya, cek. Halo, tolong di komennya dong, masuk gak ya suaranya? Takutnya nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di siang hari yang syahdu ini. Minta tolong dong komennya teman-teman, apakah suara Kak Ros sudah masuk? Ada? Masuk gak ya suaranya? Oh ya, masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Ternyata jadwal Kak Ros untuk live bercerita. Sebenarnya jadwal Kak Ros itu jam 9 pagi tadi, cuman karena lupa dan karena kebetulan sedang buang-buang air terus gitu ya, lagi buang-buang air terus gitu. Jadi ya udah diundur, dan sekarang waktunya untuk live. Kali ini live-nya adalah tentang buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Tebaklah siapa aku. Oke, nah kita bercerita yuk. Nah ini dia, Dedek sini Dek. Dedek mau ikutan. Dek sini mau ikutan Dek. Halo guys, gitu. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Nama saya Arsya. Biasa dipanggil Arsya. Tuh, siapa tuh? Baca. Ayah. Mana? Baca. Nah, siapa itu? Tuh. Itu. Oke. Kita mulai saja ya. Yuk, Yuk, kita mulai. Bercerita. Kali ini adalah salah satu judul buku dari buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Nah, Yuk, kita langsung baca aja. iya kita baca aja ya. Tebaklah siapa aku. Aduh. Aduh, bagaimana sih? Terbalik ini handphone tadi. Oke, kita mulai saja ya. Tebaklah siapa aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai kursi. Iya. Nah, petualangan di dunia binatang akan dimulai. Mau ikut tebak-tebakan? Menjawab permainan teka-teki dan mencari gambar tersembunyi. Angkatlah sirip, maka akan muncul teman istimewa yang membantu kalian di perjalanan. Nah, di buku ini, wah kita bisa buka nih. Ternyata bukunya ada Monyet. monyet. Ini bacaannya di atas. Iya, dibacanya ada di atas. Kata dia. Aduh. Kata Iya. monyet. Halo, aku Momon si monyet. Akulah pemandu kalian dalam perjalanan di dunia binatang yang hebat. Hei, awas, anak gajah itu mau menyemprotku. Dan lihat panda yang suka bermain itu. Wah, coba bayangkan kalian pergi kemana-mana dalam kantung ibumu, seperti anak kanguru. Mari kita lihat yang lain lagi. Pasti deh ada adegan kamera ngejungkel. Ya, begitulah kira-kira. Dede Dede itu.
Selanjutnya, Dede. Bukan buku, Dek. Selanjutnya, tuh. Ini. Nah, selanjutnya. Nah, lihat. Ini dunia binatang. Ada bisa dibuka juga tuh bukunya. Seru ya, bukunya bisa dibuka gitu. Kalau Babang sama Dede tuh biasanya suka tok tok tok, assalamualaikum gitu. Nanti dibuka gitu. Terus halaman selanjutnya, binatang hidup di segala tempat di sekitar rumah kita. Oh ya, di buku ini juga ada tuh lingkaran merah seperti ini, nampak tak ya? Nah, buku ini, yang merah ini adalah sensor untuk pakai Walter pen. Jadi kalau Walter pennya ditunjuk, nanti bukunya bisa bunyi sendiri. Gitu ya. Nah, binatang hidup di segala tempat di sekitar kita. Tok. Oh iya, bisa dibuka dulu. Tok Ayo, dulu. Iya, tok dulu. Nah, Nih kayak gini nih. Tok. satu-satu bukanya. Rumah mereka terbuat dari apa saja, seperti ranting, lumpur, bahkan benang sutra. Coba tebak teka-teki berpantun ini untuk melihat siapa gerangan si penghuni rumah. Ini apa? Apa? Ya, ini juga lebah. Ini juga bisa dibuka tuh. Lah, ya. Petunjuk pertama. Nih, petunjuk pertamanya ya. Petunjuk pertama, lengket manis. Petunjuk kedua, sialang madu. Ketiga, loreng hitam kuning. Keempat, membawa serbuk sari. Tebaklah siapa aku. Hayo, siapa yang tahu? Arsya tahu tidak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ntar dulu ya. Ada apa? Hah? Biasa. Lengket manis. Petunjuk kedua, sialang madu. Ketiga, loreng hitam kuning. Keempat, membawa serbuk sari. Tebaklah siapa Tambahin aku. 100 ya. Lagi share langsung. Hah? Lagi live. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini ya dibaca. Tuk tuk terutuk, pohon kepatuk-patuk. Lagi siaran langsung, lagi bertugas ini. Tuk tuk terutuk, pohon kepatuk-patuk. Ku cari makanan yang tak terlihat mata. Ya, apa ini? Kelihatan nggak ya tuh di layar? Sama siapa sih? Ini aja. Nah, Baju hujan. tuh. Burung pelatuk hidup di lubang pohon dengan paruh yang kuat. Pohon dilubangi untuk mencari serangga. Nah, jadi dia pohonnya ini dilubangi sama si burung pelatuk. Tuh, seperti itu ya. Terus mana lagi? Kita buka. Nah, buka dulu deh. Nih, yang ini deh. Nah, kita buka lebah madu. Lebah madu hidup di sarang lilin. Mereka membuat madu manis dan lengket dari nektar yang dikumpulkan dari bunga. Nah, ini bukunya berbelah. Kita tutup lagi, bisa dibuka dan bisa ditutup lagi. Tuh ya. Terus selanjutnya, nah ini lebih besar lagi. Kita buka. Mana? Oh, ini nih. Nih. Tuh. Kita buka. Tada! Burung robin membuat sarang dari ranting dan lumpur. Disitulah anak-anaknya tinggal sampai mereka dapat terbang. Nah, ini telurnya nih. Nah, kita buka telurnya. Tada! Pisau ini. Aduh. Nah, seperti itu. Sini mau ikut sini. Dibaca ini. Tuh. Sarangku dari ranting, telurku berwarna biru, menetas di musim semi. Siapa gerangan aku? Ini bukunya bisa ini loh. Nah, bukunya bisa dibaca pakai water pen ya. Terus, bagai sigung lorengku, bagai tikus besar gigiku, bagai mencit buluku, bagai kucing mataku. Tuh bisa dibuka lagi tuh. Tada! Tupai tanah sering keluar masuk liang, kegemaraannya kacang-kacangan dan biji tanaman. Aduh. Ah, bisa kelihatan tuh. Tuh, suaranya ada ya, masuk ya suaranya ya. Terus selanjutnya adalah ekorku pipi hitam, gigiku besar tangguh, buluku anti basah, kakiku berselaput. Siapakah aku? Tadang!
Berang-berang mampu awas berang-berang mampu menumbangkan pohon dengan giginya yang tajam. Sarangnya di air terbuat dari ranting dan lumpur. Nah, ini bukunya bisa dibaca pakai pen. Pennya bisa bunyi. Jadi nggak perlu capek ngebacain. Gitu. Edukasi anak ya. Iya, tuh. Jadi kayak tebak-tebakan gitu tuh, bisa dibuka-buka. Ini ada tebak-tebakannya Tuh, juga. ini juga bisa dibuka lagi. Tuh, semut. Iya. Wah, mana aku dirobek itu. Ada pennya. Nanti pennya itu ditunjuk ke sini, ini tunjuk sini nih, yang merah-merah ini. Nanti dia bisa bunyi. Ada bunyi air hujan, bunyi petir gitu, bunyi laut gitu. Kalau dibacain kan nggak ada bunyinya. Kalau pakai pen kan ada entah bunyi air, gemericik hujan seperti itu ya. Mengikuti rabaan sungutku, aku merayap ke bawah dengan menggotong pakan ke sarang di dalam tanah. Wah, masih ada lagi tuh. Tempat hidup binatang disebut habitat atau hunian. Nah, kita buka lagi. Nah, ini semacam kaktus ya. Kaktus. Kaktus tuh. Sini Dek, lihat. Tuh, bisa dibuka tuh. Ini sama ular nah siapa? Nih, ini kan di kaktus nih, kita buka. Di gurun kering yang panas hidup ular derik berlian. Di gurun juga hidup kadal gila yang tergolong kadal terbesar di dunia. Tuh. Kadal gila. Kelihatan ya, seru ya bukunya. Nih kadal. Kadal tuh, ini bisa dibuka nih, hutan hujan. Tadang. Nah, hutan hujan adalah hunian jaguar, macam tutul yang pandai memanja. Ya, pengen lihat sini. Makau juga hidup di tempat panas yang lembab ini tuh. Awalnya. Tuh, seru ya. Kita berpetualang di dunia hutan. Nih, bisa dibuka. Ini rawa nih, ini rawa. Kita buka lagi. Buaya. Ada apa ini isinya? Buaya. Aduh, Dek, buka, Dek. Susah amat, Dek. Buka, Dek. Buka. Tada! Bener, Dede. Kok Dede bisa tahu sih ada buaya? Kan ada ininya sedikit. Oh iya, rawa yang becek adalah hunian nyaman bagi itik hutan dan buaya. Namun, kedua binatang itu tidak berteman. Buaya dapat menelan seekor itik hutan bulat-bulat. Glek! Begitu katanya. Aduh, copot deh. Maaf. Sebentar. Nah, oke. Mau ke sini? Ayo sini. Aduh. Ini lagi siaran langsung. Tuh, selanjutnya padang rumput. Nah, di padang rumput ada apa? Ada zebra. Zebra adalah pemakan rumput yang hidup di Afrika. Seperti kuda, zebra hidup berkelompok. Zebra menjauhi kawanan singa yang memburu mereka jika lapar. Tuh ya. Selanjutnya Antartika. Di Antartika ada apa, Dek? Antartika ada apa? Ada ini. Daerah dingin bersalju. Jadi uangnya jatuh. Deretan dingin bersalju di Antartika adalah tempat hidup singa laut dan penguin. Kedua makhluk ini sangat pandai berenang. Lapisan lemaknya tebal sehingga tubuhnya tetap hangat. Aduh, ini mah jatuh wah, Dek. Iya, yuk, taruh ini taruh. Nah, selanjutnya siapa yang hidup di laut? Nah, Asde. Siapa yang hidup di laut? Dunia dalam air penuh dengan binatang yang menakjubkan. Nih, tuh lihat, ada apa nih? Rumahku cangkang kerang. Aku aman sewaktu mencari cacing dan ada. Aku kelomang katanya tuh. Aku kelomang. Terus lihat kuda laut mungil. Nih, kuda laut mungil ini sendirian. Dapatkah kalian menemukan dua lainnya di antara terumbu? Nah, di sini di buku ini juga kita diajak untuk mengenal yang ya, makasih ya. Ntar pesenin kalau ada ya. Oke. Nah, sekarang kalau pas ada data WA-nya kan sekarang aku mau kemarin yang Terus betul. aku bersembunyi di siang hari, tetapi di malam hari aku berbungsu masa. Biarkan aku lewat. Aku adalah kerondong ya, bukan kedondong.
Kita buka lagi. Tada! Apakah ini? Kok kayak ular? Kayak ular. Aku adalah kerondong. Nih, ini apa? Aku mempunyai deretan gigi yang tajam. Kalau aku lewat, semua ikan lain menghindar. Aku adalah Anaknya. Ini anaknya. ya, aku adalah hiu. Selanjutnya, cangkangku melengkung pipi. Cangkangku melengkung pipi, kakiku bersirip datar, paruhku tajam berbahan tanduk, aku penyu laut hijau. Untuk menempel pada karang, aku punya ratusan mangkuk pelekat di bawah setiap lengan. Aku binatang laut. Nih. Kok binatang laut? Maaf, aku bintang laut. Aku bintang laut. Nah, seperti ini bentuknya ya, bintang laut. Kayak Patrick. Kayak Patrick, kata Dede ya, Patrick. Aku mengunyah karang dengan gigiku yang tajam, cangkang yang keras kumuntahkan, dan binatang empuk di dalamnya kumakan. Akulah ikan mogong. Apakah ikan mogong itu? Nah, ini ya. Jadi ini sekarang kita sudah berpetualang di dunia laut. Kalau tadi kita sudah bermain di hutan, banyak pohon-pohon. Sekarang kita ada di dunia laut. Seru sekali ya. Dek, uangnya ambil, Dek. Seru sekali ya bermain dengan buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini. Aduh. Selanjutnya, tada. Nah, ini dia yang seru. Nah, di sini di halaman ini kita diajak untuk mengetahui nama hewan. Ayo kita tebak. Ayo kita tebak. Nah, untuk mengetahui nama hewan, kaki siapakah ini? Nah, ini tuh bisa dibuka tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kita bisa mengajak adik-adik atau anak-anak Nggak kita. boleh lihat. Iya. Oke, Dede Arsya. Ini hewan apa? Unta. Unta. Are you sure? Yes or no? Are you sure? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Apa jawabnya? Jawab. Apa tadi kata Dede ini? Unta. Unta. Kita buka. Tadam! Ternyata benar, saudara-saudara. Jawabannya adalah unta. Unta berkuku 2. Bila unta berjalan, kuku yang lebar membuatnya dapat berdiri dengan kokoh di pasir. Oke, berarti benar ya Dede ya jawabannya. Selanjutnya, sebentar, Bunda aja. Pilih yang ini, apa namanya, Dek? Monyet. Apa? Monyet. Monyet. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tadam! Iya, betulkah tebakanmu? Inilah aku. Dengan kakiku aku berpegangan pada dahan. Dengan kakiku aku bahkan memegangi buah. Oke, Dede udah betul 2 ya. Selanjutnya, yang ini. Oh, ini tikus tanah. Tikus tanah. Lihat ke kamera dong. Salah beruang. Beruang, lihat ke kamera. Salah beruang. Beruang. Kalau Oke, beruang menangkap ikan dan memanjat pohon dengan cakar. Nanti dulu tuh, jangan tadi dibuka. Ini apa? Tikus tanah. Tikus tanah. Kita buka. Iya benar, tikus tanah sangat pandai menggali. Dengan kaki depan yang kuat, dibuatnya liang yang menembus dalam tanah. Selanjutnya apa lagi? Ini Bebek. bebek. Bener ya, rata-rata kalau yang seperti ini pasti benar ya, bebek. Itik menggunakan kaki berselaput untuk mendayung sewaktu berenang, seperti sepatu katak yang dipakai penyelam. Udah semua ya? Oh, ini belum ya? Ini belum. Ini apa, Dek? Burung. Oke, Raja Wali berburu dengan cakar berkuku kuat. Dengan cakar itu Raja Wali berpegangan pada dahan pohon dengan mencengkamnya. Dan ini kan belum betul. Tadi udah, tapi udah dikasih tahu jawabannya. Oke, selanjutnya. Oke, ke halaman berikutnya. Bagian tubuh yang istimewa cakar, kuku yang kuat, dan bentuk kaki lain. Dede mau duduk di atas ini nggak, Dek? Mau duduk di atas kursi ini nggak? Oh, Naik, cepet naik.
selanjutnya Dede naik ke situ. Nah, cakar, kuku yang kuat dan bentuk kaki lain membantu binatang bertahan hidup. Begitu juga bagian tubuh istimewa sirip halaman kiri dengan binatang pemiliknya. Nah, ini Raja Wali. Nih Raja Wali. Aku terbang tinggi dengan sayap terentang lebih dari 180 cm sambil mencari mangsa. Gini ya. Mata Raja Wali lebih tajam daripada kebanyakan. Seru ya. Seru ya. Tikus tanah, meski mataku kurang awas ya, hidung dan misai yang peka membantuku mencari jalan di kegelapan. Beruang, aku tampak gemuk dan lambat, kakiku cukup cekatan. Lihatlah aku menangkap ikan yang licin di air. Unta, gurun bukan soal bagiku. Aku minum cukup air untuk bertahan hingga 2 minggu. Lemak di punuk membuat persediaan makanan yang kuperlukan. Jadi dengan punuknya itu yang di punggung, si unta itu dia nggak perlu makan selama 2 minggu karena dia sudah menyimpan cadangan makanan sehingga dia bisa kuat. Jadi kuat dia nggak makan karena dia punya cadangan makanan di punuk, jadi dia tetap kuat walaupun dia tidak makan. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, itik, air tak melekat pada buluku saat menyelam mencari ikan. Buluku dilindungi minyak khusus yang menjadikan aku tetap kering. Jadi itik ini walaupun dia berenang, bulunya itu tidak basah karena bulunya ini dilindungi minyak khusus yang menjadikan si itik ini tetap kering walaupun dalam air ya. Seperti kita tahu ya anak-anak dan teman-teman, minyak dan air itu kan tidak pernah bersatu ya, tidak bisa bersatu. Seperti itu ya teman-teman. Iya teman-teman, seru kan tuh. Perubahan yang ajaib. Pokoknya bermain bersama buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini benar-benar menyenangkan deh teman-teman, karena kita apalagi kalau teman-teman punya Walter Pen-nya sekalian. Kalau dengan Walter Pen itu kita jadi tuh dia jauh. Kalau dengan Walter Pen itu jadi ada suara air hujan, suara gemericik air, suara ya sesuai dengan yang di buku itu gitu. Jadi seru kan gitu. Jadi kita seolah-olah ada di dalam hutan gitu. Nah, selanjutnya perubahannya aja. Salah satu ciri pertumbuhan adalah perubahan. Kebanyakan binatang membesar selagi bertumbuh. Ada yang berubah dengan cara lain? Coba terka apa yang terjadi pada binatang ini selagi bertumbuh. Nah, kita sekarang sudah ada di hutan dan di rawa. Kita akan berbicara tentang perubahan tubuh. Kan kalau bayi itu dia bisa miring, bisa tengkurap, bisa merangkak, terus bisa berjalan. Nah, itu kan proses perubahan. Nah, pada hewan pun dan juga tumbuhan ada proses perubahan. Nah, contoh, ini apa nih? Aku adalah ulat yang sedang mengunyah daun. Garis-garis mencolok di tubuhku lenyap begitu aku berubah menjadi. Nah, ulat ini berubah jadi apa? Ayo, Dede pengen eksis juga ya. Ulat ini berubah jadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Dede, ulat ini berubah jadi apa, Dek? Ulat ini berubah jadi apa? Nah, ulat ini kita lihat. Kita buka dulu. Tada! Nah, Dari kupu-kupu sultan. Setelah menjadi kepompong, ulat ini berubah menjadi kupu-kupu dewasa hitam dan jingga. Ini awalnya tuh, Dek. Awalnya dari ulat ya. Ya, pencet. Awalnya dari ulat. Gitu. Ternyata ulat ini berubah menjadi awalnya ulat nih, nomor 1 ulat. Lalu berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu sultan yang cantik. Kupunya jadi cantik. Jadi naik lagi, Dek. Lalu selanjutnya aku larva kumbang, makananku serangga, tubuhku berbintik mencolok. Bila aku berubah menjadi nasi larva ini, larva kumbang, dia akan berubah jadi apa sih?
Nah, ternyata menjadi kepik ya. Mula-mula larva di nomor 1, mula-mula larva berubah menjadi kepompong. Kemudian keluarlah kepik dewasa berwarna merah berbintik-bintik. Cantik ya. Jadi sebelumnya gini bentuknya larva kumbang. Lalu kita buka, tadang, ternyata dia tumbuh. Berkembang menjadi kepik yang berwarna merah dan bintik-bintik. Seru ya. Seru banget. Semoga nanti bisa punya juga. Amin. Ya robbal alamin. Selanjutnya, nah ini kita buka lagi ya. Jadi seru nih bukunya. Jadi bisa bukunya ini bisa dibuka, ditutup, terus berbelah juga. Buka dek. Ya, bulu kelabu lembut berubah menjadi putih berkilauan ketika anak angsa tumbuh menjadi angsa dewasa. Nah, tadinya seperti ini ya, kecil. Ini paling kecil. Berubah. Yang ini paling kecil. Ini kecil. Yang ini paling kecil, ini gede. Iya, betul. Oke, ketika masih kecil rupaku tak menarik, namun aku berubah menjadi si cantik berleher panjang setelah aku tumbuh dewasa menjadi angsa ya. Jadi si angsa ini kecilnya tadinya jelek katanya, tidak menarik, tapi setelah dia tumbuh dewasa dia jadi angsa yang cantik. Nah ini juga nih berudu. Teman-teman tahu nggak sih berudu itu nanti gedenya jadi apa? Berudu. Tar dulu. Ketika masih jadi berudu, aku perenang gesit. Tetapi aku akan melompat-lompat setelah menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tada! Mula-mula tumbuh kaki belakang, lalu kaki depan. Ekorku berangsur hilang. Akhirnya aku jadi katak hijau besar. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Aku nimfa, penghuni air. Makananku ikan, serangga, dan binatang air. Setelah dewasa aku terbang sebagai lihat. Ini nimfa ya, nimfa. Kira-kira jadi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadang! Ternyata menjadi capung. Saat aku berubah menjadi dewasa, nimfa merangkak naik pada dahan atau daun. Kulit luarnya terbelah dan keluarlah capung dewasa yang berbentuk sempurna. Wah, ternyata seru juga ya. Siapa sembunyi di sini? Wah, tuh lihat. Di sini hutannya tambah ramai. Banyak pohon-pohon ya, banyak hewan-hewan juga di sini. Tuh, ini ada yang lagi ngumpat tuh. Ada yang lagi ngumpat. Kira-kira siapa ya yang lagi ngumpat nih? Tuh, ternyata kulit bawah hijau membuat ular ini tak kentara di daunan. Jadi ngumpat di antara daunan, kulitnya hijau sama seperti daun-daun. Jadi dia ngumpat tuh nggak ketahuan. Nah ya, tuh ini apa? Nih di antara daun-daunan kecil ini ternyata ada bulunya yang bertutul membaurkan oselot dengan cercah sinar matahari dan bayangan di hutan. Terus bisa dibuka lagi. Wah seru ya ternyata. Tuh bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Tadang! Nah ya, bisa dibuka. Seru banget ya bukunya. Jadi Kita masih punya yang paling seru lagi. apa tuh? Bila mencium bahaya, kebanyakan binatang lari dan bersembunyi. Namun ada yang mengamankan diri dengan tipuan. Tebaklah bagaimana setiap binatang ini melindungi dirinya. Nah, bisa dibuka lagi. Tuh, ini juga tuh ya, bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Nah. Ikan buntal. Ikan buntal. Nah, ikan buntal menjaga dirinya dari pemangsa dengan mengisap air dan menggelembungkan tubuh seperti balon. Makanya diberi nama buntal. Seperti bantal, buntal. Duri-duri tajam pada tubuhnya membuat ikan ini tak dapat ditekan. Ikan yang lebih besar seperti ikan alu-alu ini. Nyonya Pap kata Dedek ya. Iya. Seperti itu. Silahkan. Wah, tuh. Ya, jadi di sini juga diceritakan tentang bagaimana hewan melindungi diri ketika dia berbahaya. Nih, yang ini. Apa? Ini tentu
berlayar di laut yang begitu gelap saat hiu lapar menyergap. Ayo, Cepet. buka. Ini di. Gurita menyemprotkan tinta lalu menghindar cepat gitu. Nah, si gurita ini ceritanya tadinya mau dimakan sama si hiu. Si hiunya lapar. Nah, bagaimana cara si gurita untuk melindungi dirinya? Ternyata dengan cara menyemprotkan tinta yang hitam. Jadi kan airnya menjadi hitam gitu. Jadi kan pandangan mata si hiu jadi tak nampak gitu kan. Jadi si gurita bisa kabur. Ore, selamat gitu ya. Siapa keluar di malam hari? Wah, ternyata kita sudah ada di hutan di malam hari. Nah, sebentar. Nah, yang hidup di malam hari siapa saja? Nah, ternyata yang di malam hari itu apa namanya? Owl. Owl atau owl apa, Dek? Awal burung hantu. Pintar. Burung diiring ibunya. Shh. Burung hantu meluncur di malam hari. Matanya tajam dan telinganya amat peka. Burung yang kuat ini memburu mangsa dalam gelap tanpa bersuara. Serem banget ya tuh burung hantu. Terus ada juga yang makhluk malam bertopeng hitam ini adalah rakun. Rakun mencari ikan, biji-bijian dan buni-bunian di petang hari ya. Terus nih, ini juga dengan sekali lompat bajing terbang melayang di malam hari. Ini juga bajing. Wah, dan tuh seru ya. Tuh. Ini dari 2 sampai 21. Tebaklah siapa aku. Nah. Tuh. Ini lagi. Kok ini sama bentuknya? Iya, ini mengapa bunglon berubah-ubah warna? Nah, ayo, siapa yang tahu mengapa bunglon berubah-ubah warna? Kita buka. Karena binatang itu marah atau ada perubahan suhu. Nah, jadi kalau bunglon dia bisa berubah-ubah Iya, sesuai dia di mana berada. Tuh, misalkan dia lagi di tempat yang serba merah, maka badannya pun berubah jadi merah karena dia sedang marah. Itu. Jadi kalau dia marah atau perubahan suhu, dia akan berubah sesuai di mana dia berada gitu. Jadi dia berubah-ubah warna bunglon. Ya. Terus burung unta. Bahwa burung unta adalah burung terbesar di dunia. Ada yang beratnya lebih dari 150 kg dan tingginya 2,5 meter, tetapi burung unta tak dapat terbang. Jadi walaupun namanya burung, tapi ternyata burung unta tidak dapat terbang. Gitu ya. Bahwa koala tak perlu minum air. Cairan yang diperlukan diperolehnya dari daun eukaliptus makanannya. Jadi dia dapat makanan dari daun eukaliptus sehingga dia tidak perlu minum. Ya. Dikit lagi Oke. habis. Terus ada cita, ada ular. Seperti itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata habis. Udah itu deh. Habis deh cerita dari Tebaklah Siapa Aku. Ini aduh, pengalamannya Pencet. seru sekali ya dengan belajar di buku Cakrawala. Tar dulu. Cakrawala Pengetahuan Dasar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih sudah menonton di hari Rabu siang ini. Semoga teman-teman terhibur dan mohon maaf bila teman-teman kurang berkenan karena saya belum jago bercerita. Tapi yang pasti saya hanya ingin berbagi bahwa buku ini bagus sekali buat anak-anak. Kita bisa mendongengkan buku ini ke anak-anak kita karena bukunya seru gitu. Jadi ini ada 15, dalam satu paket ada 15 buku. Bukunya ini ada yang berbelah, berjendela, bersirip gitu. Jadi bisa dirasakan gitu. Dan yang pasti buku ini tuh ujungnya itu aman ya, tidak melukai ini Sakitan. tidak kesakitan ya. Karena biasanya kan kalau kertas HVS itu kan suka bikin luka ya, kebeset berdarah, lecet.
Kalau ini aman. Tuh. Ya. Abisnya ini kotor. Iya. Itu Kayak- sekali lagi jadi seru sekali. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku dongeng atau buku cerita tentang binatang seperti ini yang bisa dibuka, ditutup jendela, bisa disirip, tuh bisa dibuka-buka seperti ini. Saya doakan semoga teman-teman Dapat buku ini. dapat buku ini dengan cara apapun ya, entah itu dengan cash, entah itu dengan arisan. Semoga rezeki teman-teman selalu mengalir dan bisa menghadirkan buku edukasi untuk anak kita di rumah. Oke, oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, dan mohon maaf bila Kak Ros ada salah, dan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Bye. Kak Ros dan Arsya. Arsya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.